Halo semuanya, kembali lagi di channel TV Purbaya. Kali ini kalian sedang menyaksikan Politeknik Purbaya Podcast. Oke, kali ini di depan saya sudah ada mahasiswa dan mahasiswi berprestasi yang sekarang mereka berdua ini sedang menjalani magang di MBKM. Nah, seperti apa program MBKM itu dan bagaimana proses magangnya? Kita tanya langsung ke Mas Didan dan juga Mbak Alfi. Halo. Halo semuanya, halo. Halo Mas Didan, Mas silakan Andi. sapa dulu Halo. Barangkali punya teman sapa dulu nggak apa-apa. Nggak punya Halo teman. semua teman-teman. Asik mas. Oke. Apa kabar Mas Didan? Alhamdulillah sehat Mas Adi. Alhamdulillah. Gimana Mas Adi? Apakah sehat juga? Alhamdulillah saya Alhamdulillah. juga. Oke. Kesini sendirian Mas Didan. Kebetulan berdua sih. Iya, itu sampingnya siapa? Oh, Oh ini Mbak Alfi ya. Iya, Oke. betul sekali. Halo Mbak Alfi, apa kabar Mbak Alfi? Halo, Mas Allah. Adi. Baik ya. Baik Baik nggak? alhamdulillah. Mentalnya gimana? Aman nggak? Masih aman untuk sekarang. Masih Mas Adi. aman. Berarti nanti nggak aman gitu ya. Oke, Ada kemungkinan. jadi Mas Didan dan Mbak Alfi ini adalah dari yang saya bilang dia sekarang sedang magang di MBKM. Iya betul, iya betul. MBKM. Nah sebenarnya kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan, boleh ya? Oh iya. Atau silakan, mau silakan. apa dulu? Monggo Mas Adi. Monggo. Iya. Oke, jadi Mas Alfi, Mbak Alfi dan Mas Didan ini sekarang lagi magang di MBKM. Iya benar. Berarti enggak menjalani apa serangkaian kegiatan semester 5 di kampus. Enggak, Oke. kita fokus ke Kalau teman-teman yang lain kan yang belum magang lagi pada fokus nih ngurusin project di semester 5. Berarti untuk teman-teman MBKM yang sedang MBKM berarti enggak mengikuti project yang di semester 5 ya? enggak sama sekali sih. Enggak sama sekali. Iya. Oke, betul sekali. Nah, sebenarnya magang MBKM itu apa sih? Kalau setahu saya magang MBKM tersebut yaitu magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Oh, Merdeka Magang. Belajar Kampus Merdeka. Ya. Oke, berarti di bawah naungan Dari mana nih? Kemendikbud. Dari Kemendikbud Iya, ya, dari betul. Kemendikbud membuat program MBKM gitu. Iya betul. Iya. Nah, kalau Mbak Alfi juga ikut MBKM. Iya. Kalian berarti satu tempat magang atau gimana? Beda Mas. Kebetulan kita beda tempat. Oh, berarti yang teman-teman yang lain yang magang di MBKM bukan cuma Mbak Alfi dan Mas Didan. Mas Didan, Iya, enggak? Betul sekali. berarti ada berapa anak Mbak Alfi? Kalau aku kan beda skema juga. Ada skema-skema juga ternyata ya. Iya. Oke. Aku ada 6 anggota. Nama anggota. Sama saya iya. Semua anak Purbaya semua. Inggih. Kalau Mas Didan Kalau magang industri sendiri yang dari TI kebetulan ada 8 orang, ada 8 orang. termasuk saya. Termasuk Mas Didan berarti Iya. 8 sama 6 berapa? Berapa? Ya kurang lebih 12 lah. 12-an ya, 12-an. Itu 14. 8 Oh, tambah iya, 6 sorry, 14 sorry. Oh, iya, dong. sorry, Iya, enggak apa-apa, sorry. enggak apa. Kan kadang grogi ya. Iya, ngomong. iya. Berarti ini apa namanya? Kalian beda tempat. Yang Iya. 8 ini beda tempat atau satu tempat? Kalau yang 8 ini dibagi 4 tempat. Bagi 4 tempat. Kalau Iya. yang 6 Satu tempat. satu tempat. Mm. Nah, tadi kan saya sempat dengar skema. Itu maksudnya apa? Ada skema apa di MBKM? Jadi Kalau- gini. Silakan Mbak Alfi dulu. Jadi gini Mas Adi, MBKM itu kayak apa sih, simulasi untuk mahasiswa Ah, ke dunia kerja gitu loh. Terus belajarnya tuh nggak belajar yang melulu di program studinya, kayak misal aku di informatika nggak melulu belajar tentang informatika. Kayak di Oke. aku ada belajar marketing juga untuk Politeknik Purbaya, karena di yang aku itu apa sih namanya yang aku Jalani. yang aku ikutin, aku kolaborasi sama Politeknik Purbaya sendiri gitu loh. Oke. Berarti program MBKM magangnya di Politeknik Purbaya dan bekerja sama berarti membantu segala aktivitas yang ada di kampus Politeknik Iya, Purbaya. tapi nggak yang itu, karena kita kan collabnya sebenarnya bukan sama Politeknik, sama CV-nya, Oh, CV oke. namanya CV Pancakarya. CV gitu. Pancakarya. Mm-mm. Oke. Nah, kalau Mas Didan sendiri Kalau saya sendiri magangnya di PT FNF Metalindo Utama. Itu Itu? tempatnya di Alika Campiak. lingkungan kecil industri. Iya, betul. Manis kecil. Apa? Sendirian di sana? Kebetulan di situ sama Mbak Asah namanya. Mbak Asya, Putri Iya. Asya. Ya, Kan betul. sekelas sama kita. Iya, Masa betul. nggak kenal sih? Oke, terus. Kalau di situ kita bikin sebuah project mengenai inventory barang di PT tersebut, Hah? dan tentunya yang kita dapat itu bukan melulu tentang TI, Iya. cuman juga ilmu tentang industri. Bagaimana sih industri bekerja,
bagaimana Oke, sih oke. cara berhubungan dengan Hmm. dan sebagainya. Oke, jadi tadi ya MBKM itu program dari di bawah naungan Kemendikbud Betul. yang ya namanya aja kampus merdeka udah tahu dari situlah. Mm-mm. Ya, berarti yang saya simpulkan tadi kalian magang langsung terjun ke dunia industri. Ya kan ya, langsung terjun di dunia. Tergantung skemanya masing-masing. Jadi ada skema apa aja? Oh, kalau di ini kalau MBKM itu Ya. sebenarnya kalau di Politeknik Urbaya itu kayak mengadaptasi gitu loh dari Kemendikbud, ya. bukan dari Kemendikbudnya langsung. Oke. Nah, kalau di TM itu ada 2 skema. Gimana? Skema penelitian sama magang merdeka. Kalau di TI sendiri itu ada 4, itu magang merdeka, kampus mengajar, penelitian, sama kewirausahaan. Kebetulan saya masuknya kewirausahaan, terus Mas Didan Di masuknya magang industrinya. magang industrinya. Nah, itu. Oke. Teman-teman yang lain juga berarti yang 8 itu di magang industri, yang 6 6 di kewirausahaan. kewirausahaan. Nah, berarti itu awalnya gimana sih kok bisa masuk program MBKM? Kalau saya sendiri sebelumnya sempat cari-cari nih tentang terkait magang gitulah ya. Ya. Saya juga udah sempat mengikuti yang dari kementerian nih. Saya mau daftar di situ, cuman karena terkendala informasi, jadinya akhirnya saya gagal di situ. Oke. Nah, setelah itu saya dapat nih dari Kaprodi menghubungi saya loh. Ini ada program magang industri, gimana kamu mau apa enggak? Karena saya saat ini ya kayak tertarik dengan tantangan, jadi akhirnya saya ngambil. Oke. Kalau Mbak Alfi? Kalau aku waktu itu ada pendaftaran gitu ya, pendaftaran program magang. Awalnya magang, terus tiba-tiba ternyata pendaftaran program kewirausahaan untuk MBKM-nya. Jadi itu aku ikut seleksi tertulis, seleksi wawancara, dan alhamdulillah saya keterima. Dan itu bekerjasama dengan CV Pancakarya Teknologi Solusi namanya. Bersama teman-teman yang lain juga diseleksi semua. Iya. Oke, berarti sebenarnya MBKM ini terbuka untuk semua mahasiswa Politeknik Purbaya. Jadi tinggal siapa yang minat, siapa yang mau, tinggal daftar gitu ya. Iya. Oke. Berarti udah mulai dari kapan magangnya? Kalau saya mulai dari 14 November. 14 November. Mbak Alfi? Sama 14 November. Berakhir? Tadi berakhir di 14 Mei. Berarti berapa? 6 bulan. 6 bulan. Iya. 6 bulan. Oke. Wow, 6 bulan ya? Cukup lama ya? Cukup Iya, lama. Berarti nanti masuk ke semester 6 juga langsung masuk ke tetap ngikuti magang di MBKM berarti ya? Iya. Iya dong. Iya. Soalnya kan MBKM itu sendiri kan mengkonvert 20 SKS. Jadi kita aman di semester 5, semester 6. Semester 6 itu udah terkonvert gitu. Oke, berarti udah termasuk itu tadi melengkapi yang 20 SKS. Oke. Iya. Kalau saya sih. Kalau saya kan nanti kan dan teman-teman yang lain yang tidak ikut program MBKM kan magangnya di bulan Januari. Iya. Bulan Januari itu 3 bulan. Terus juga nanti saya dan teman-teman juga ditugaskan ya untuk membuat laporan ataupun membuat proyek pada saat PKL ataupun magang. Nah, kalau di MBKM sendiri gimana? Kalau aku iya, laporan tetap. Ada informasi bahwa laporan ketiga kalau di aku. PKL, magang sama PRTA. Ya. Terus untuk proyek juga sama tetap. Untuk TI kan outputnya harus proyek juga gitu. Oke. Kalau Mas Idan? Hampir sama sih. Hampir sama ya? Iya. Oke. Nah, untuk MBKM ini kan juga ranahnya juga udah ranah dunia kerja lah, dunia industri. Ya. Nah, itu kalian membantu di situ juga membantu orang yang bekerja lah ya gitu. Itu digaji nggak? Kalau digaji atau enggaknya sih kembali lagi masing-masing perusahaan atau masing-masing instansi mesti mempunyai kebijakan masing-masing. Kebetulan kalau di saya sendiri sepertinya dapat. Oke. Kalau di Mbak Alfi? Kalau aku karena kita CV gitu ya, kita tuh ada beberapa macam usaha, hanya marketing, kita juga ada pengembangan web. Alhamdulillah ada project di pengembangan webnya sendiri, itu inventory kasir. Itu insya Allah semoga bisa dapat AFI ya gitu. Oke, semoga ya namanya aja belajar, tidak usah mengarah ke situ lah ya. Itu adalah bonus. Betul. Ya, tapi kalau bonusnya besar, alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Kalau tidak, syukurilah. Syukur. Oke. Terus ini apa namanya? Berarti berangkatnya setiap hari
Dari Senin sampai Sabtu atau gimana? Kalau saya sendiri iya Senin sampai Sabtu. Senin sampai Sabtu full kegiatan. Kegiatan iya full. Full. Kalau Mas Zidan? Kalau saya itu 5 hari. 5 hari. Tapi 2 hari itu work from home. Ah, oke. Iya. Karena kan lingkungan industri sendiri kan lumayan agak bising ya. Jadi kita tentunya minta waktulah buat di rumah ngerjain proyeknya gitu. Kalau selama ini berarti udah berapa bulan kalian mengikuti MBKM? 1 bulan ada? Hampir lah ya? Hampir 1 bulan. Gimana? Mbak Alfi, seru? Seru banget. Seru. Ada banyak banget ilmu yang belum aku tahu. Banyak banget. Terusnya ilmu yang diajarkan oleh dosen-dosen gitu ya. Banyak banget yang belum aku tahu. Biasa aja dong, jangan seakan-akan itu membuat saya iri, saya tidak ambil MBKM dong, biasa aja dong. Benar-benar bersyukur Mas. Oke, silakan. Terus gimana? Ilmu yang sesuai dengan program studi ada ilmu tim lain kayak marketing, ilmu public speaking juga saya diajarkan di situ. Banyak banget ilmu yang aku dapat di itu yang keseruannya menurut aku di MBKM. Teman-temannya gimana? Kan dari kelas lain ya? Ada dari kelas lain gimana? Pada seru nggak? Seru, kita juga jadi nambah temen gitu. Jadi nambah temen. Yang awalnya aku nggak kenal sama dia ternyata dia gini gitu ya. Kenal sama dia, jadi kenal. Masa. Kok aku nyaman ya ngobrol sama Mbak Alfi, kamu bisa pulang nggak? Oke, kalau Mas Zidan gimana selama ini kegiatan di MBKM? Lumayan seru juga sih, kita dapat ilmu, terutama kan yang tadi ilmu industri. Ilmu industri kan di lingkungan kampus sendiri kan sulit untuk didapatkan. Dan juga tentunya kita dapat teman juga sih. Lingkungan nambah, relasi nambah. Iya, betul sekali. Itu sih yang paling penting. Itu yang paling penting, relasi nambah, pertemanan nambah. Terus ilmu juga di situ kita diajarkan untuk kerja tim segala macam. Betul. Nah, terus mengganggu kegiatan yang lain gak sih? Maksudnya ya mungkin ya sudah terkonversi ya untuk masalah yang di kampus. Berarti enggak terganggu ya, malah seneng ya ikut MBKM atau gimana? Mungkin sebenarnya soalnya gini, kenapa saya tanya gitu? Soalnya kan banyak teman-teman kita yang nggak berminat nih ikut MBKM. Nah, saya pengen denger nih dari kalian yang ikut MBKM, sebenarnya emang berpotensial nggak sih ikut MBKM ini? Apa emang nantinya udahlah ikut magang biasa aja, nggak usah ikut MBKM atau gimana? Kalau dari saya sendiri sih, kalau saya nggak keganggu sih. Nggak ganggu ya? Karena kan kalau kita karena project juga kita masih dapat dosbim nih. Kita masih dibimbing loh sama dosen dari kampus kita, jadi gak sama sekali keganggu. Oke, kalau Mbak Alfi? Sama gak keganggu. Tapi enaknya juga gitu. Kita mending apa? Oke, berarti penting ya MBKM bagi mahasiswa itu penting banget. Penting sih menurut saya. Penting, kalau bisa ya nanti kalau adik tingkat kita yang nanti mungkin mau, kan kalau saya mungkin udah kelewat nih karena kan udah nggak ada pendaftaran lagi. Jadi kalau untuk adik tingkat kita disarankan untuk ikut MBKM atau enggak nanti ke depannya? Kalau dari saya sih disarankan baiknya mengikuti, apalagi yang dari kementeriannya langsung. Karena di situ emang lebih tertata lah kalau menurut saya sih. Dari kalau sistem dan sebagainya. Menurut aku juga harus ikut karena kan kalau lulus nggak mungkin kita harus dari pengangguran gitu ya. Kita kan pengen kerja, pengen berusaha. Nah, dengan ikut MBKM kita bisa melihat gitu. Setidaknya melihat dan merasakan gimana sih dunia kerja yang sebenarnya. Kalau MBKM kan emang terjun langsung gitu. Itu ya yang masih kemarin banyak tuh ada teman-teman yang tanya tentang MBKM, bahkan adik tingkat udah ada yang tanya ke saya. Nggak tahu kenapa tanyanya ke saya ya. Terus saya nggak tahu, makanya ini saya mengundang mahasiswa dan mahasiswi berprestasi ini untuk menjelaskan tentang MBKM. Amin ya Mas. Amin. Berprestasi semua teman-teman saya. Oke, mungkin itu ada yang mau sampaikan lagi? Barangkali ada, silakan tentang MBKM yang belum saya tanyakan apa kayaknya. Kalau dari saya sih, kalau misalkan kalian emang minat mengambil MBKM, kalian harus berani bertanggung jawab juga ya. Jadi ketika kalian melangkah, kalian harus bertanggung jawab. Jangan betul. Setelah kita melangkah terus kita balik lagi. Itu jangan. Oke. Balvi. Cukup. Sama. Karena pengalaman kemarin juga kayak gitu. Harus kalau mau ambil sesuatu itu emang harus ada rasa tanggung jawabnya. Jangan tiba-tiba lari padahal udah dikasih tanggung jawab gitu ya. Iya. Karena yang di sini aja udah pengen gitu, yang lain juga pengen, kok tiba-tiba dia langsung hilang aja gitu. Ada berarti ya kemarin ya? Ada sih ada. Ya. Oke. Jadinya efeknya
bukan ke kita doang sih, jadi ke adik kelas Adik. kita, adik tingkat kita juga kena Oke itu. lah, yolah itu kan namanya pembelajaran ya. Iya, Semoga betul. kedepannya nggak kayak gitu lagi lah. Oke, mungkin itu Mas Didan dan Mbak Alfi. Saya akan tunggu ceritanya lagi nanti di Oke, akhir siap. MBKM-nya ya. Oke, Apa siap, aja siap. nanti yang kalian hadapi, kalian telusuri, kalian jalani di MBKM. Karena saya juga penasaran juga tentang MBKM nanti ke depannya. Dan juga semoga teman-teman yang lain yang nanti magangnya di bulan Januari juga bisa mengikuti magangnya di tempat yang sudah ditentukan masing-masing oleh mahasiswanya. Oke, mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih atas waktunya ya. Terima kasih. Sama-sama. Sibuk project sempet-sempetnya kesini loh, luar biasa. Oke, terima kasih. Sekian dah.